Satu persatu, kekuatan komando sebagai Presiden Mulyono mulai terlepas. Selamat datang di acara OCD, obrolan bersama Cak Den. Nah ini, semakin kesini bobroknya Pak Mulyono ini semakin terlihat menganga, membesar, menganga. Ini adalah fase-fase yang sulit bagi seorang Jokowi atau Mulyono memasuki masa akhir atau hari-hari terakhir di kekuasaannya. Kenapa? Tekanan semakin datang bertubi-tubi, semakin banyak. Apalagi ada rencana nih ya, rencana bertemunya Ibu Megawati dengan Pak Prabowo sebelum hari pelantikan. Nah, ada apa ini? Hasilnya kan bisa saja sangat mengejutkan kan, meskipun kita belum tahu ya. Kira-kira mereka mau bicara apa atau deal-deal politik apa, kita nggak tahu. Tapi semuanya itu pasti akan membuat Pak Jokowi ketir-ketir ya, sedikit gamang gitu. Jadi satu persatu kekuatan komando Pak Mulyono sebagai presiden ini mulai terlepas. Semua yang kemarin nempel, atau karena takut, atau yang menyembah-nyembah beliau, kini secara bertahap, lama-lama bergerak menjauh. Mulai meninggalkan pelan-pelan. Sampai-sampai Pak Mulyono ini curhat. Curhat di suatu pertemuan atau di suatu acara itu, dia bilang, ini saya mau saya mau diturunkan ini. Sampai ngomong gitu. Kenapa Pak? Mulai kerasa ya, mulai berasa kalau wah aku ditinggalkan tenan ini. Lah terus mana? Pasukan berani mati yang katanya tanggal 22 mau turun tuh mana? Ya nggak jadi nongol. Kurang suplai dana kah atau memang males sebentar lagi juga udah turun ini. Kasihan sebetulnya. Borok keluarga mulai dibongkar, mulai dicari-cari kesalahannya. Siapa yang nyari? Ya ini makhluk-makhluk gaib atau ini. Para netizen ini sudah mulai menyerang. Ya, bayangin aja, mulai urusan Fufu-Fafa, urusan flexing-flexing, Gulfstream, Mister Y, Blok Medan, sampai urusan bau ketek itu loh. Langsung dikelarin semua. Ya menurut Cak Den ya pasti ya orang-orang dalam lah. Siapa lagi wong urusan bau ketek itu kalau nggak deket ya nggak kecium, ya nggak bau. Jadi menurut Cak Den tuh gini loh. Pak Jokowi atau Mulyono itu sudah apa ya, nggak berguna lagi lah bagi circle-circle di elit politik, di teman-teman sejawat, atau bahkan kerabat dekat yang dulu cangcut Taliwondo untuk mengangkat beliau. Sudah mulai sedikit-sedikit ditinggalkan. Dan pengusaha, jangan lupa, ekonomi itu pengusaha. Pengusaha yang dulu merapat sangat erat, itu sekarang mulai meninggalkan. Dan kita tahu kan, bahwa pengusaha itu harus dekat dengan kekuasaan. Karena itu akan melindungi dia dan bisnisnya untuk kesempatan yang akan datang. Harus dilindungi, harus terlindung. Makanya Ikadin goyah. Ikadin mulai menguatkan dirinya lagi, mulai cari aman. Lah gimana yang dulu memang orang-orangnya Pak Jokowi semua. Sekarang ya cari aman lah, Mas. Siapa ya? Anindya kayaknya. Anindya Bakri ya tahu bahwa harus independen alasannya. Tapi menurut Cak Den ya tetap itu untuk mengamankan gurita bisnisnya aja. Satu lagi apa? IKN. Kita tahu IKN ini semakin lama ya agak menyuramkan lah. Agak suram lah. Padahal ini kan andalannya Pak Jokowi banget ini. Menurut Cak Den memang IKN ini dibuat sebagai tempat pelariannya dulu. Tempat pelarian pasca lengser. Tapi nggak menjanjikan, masih sepi. Masa mau ditemenin sama demit-demit yang ada di sana, atau hantu-hantu yang ada di sana. Tinggal groundbreaking
investor macam-macam aja langsung balik kanan semua, dari Cina, dari Rusia, dari Australia, semua udah ragu ya, wah ini lanjut apa enggak gitu. Dan lagi Pak Mulyono ini tidak berani langsung serta-merta menandatangani Kepres tentang pindahnya ibu kota di Jakarta ke IKN. Padahal itu kan perintah undang-undang. Malah isu ini akan dilempar ke penggantinya atau Pak Prabowo. Jadi menurut Cak Den ya, wah bingung ini Pak Jokowi ini bakalan menyerah atau gimana ini, malah bingung. Mengalokasi APBN untuk apa? Percepatan untuk pembangunan IKN itu yang awalnya sangat besar, 44 miliar. Itu sekarang ya sedikit aja lah. Cuma triliun ya. Cuma 4,1 triliun. Ya kapan jadinya? Kapan tadinya investor nggak ada? APBN yang digerogoti. Tentunya kan akan berpengaruh dengan Pak Prabowo nantinya sebagai presiden terpilih. Ketambahan beban. Utang yang bukan dia yang buat. Ya Pak Prabowo nggak sebodoh itu menurut Cak Den ya. Sedangkan rakyat kan menuntut bahwa dana APBN yang sedemikian besar untuk IKN itu dihabiskan besar-besaran. Itu akan jadi tekanan yang keras untuk Pak Jokowi, untuk Pak Mulyono ini. Sampai stres dia, wis pokoknya jangan di Jakarta lah, ayo kita kemana-mana lah. Lah terus kalau kayak gini, sudah seperti ini mau lari kemana lagi? Pak Mulyono ini mau kemana lagi? Mau ke luar negeri? Ya kecil peluangnya. Naik private jet juga terlalu mahal. Atau malah diusut gratifikasi kayak anaknya kemarin itu. Kemana lagi? Mau ke Arab? Nggak bisa. Masuk bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya aja udah kayak gitu. Nggak bisa. Atau balik ke Solo. Ya belum tentu diterima. Bisa jadi dia akan digerenengi atau dikepung oleh pasukan-pasukan yang anti Mulyono di Solo Raya. Kota yang dulunya membesarkan dia seperti sekarang, didukung, dilindungi, dieluk-elukan oleh seluruh warganya. Eman-eman enggak? Dulu seperti itu, sekarang, wah, Cak Den nggak tahu lagi ya, nggak ada lagi survei-survei, masih dicintai kayak dulu atau enggak, masih ditangisi atau enggak. Lalu lari kemana? Ke parpol. Ya paling cuma PSI, partai yang dia beli untuk dipasangkan anaknya si Kaisang itu jadi ketum. Paling ya itu aja. Jargonnya jelas, Jokowiisme atau Jokowisme. Tapi ya baru 1%. Nggak bisa masuk Senayan, ya nggak kuat. Mau balik ke PDI Perjuangan, ya ragu, ya gagal. Karena waktu Pilpres kemarin udah mulai ditinggalkan. Ya salahnya sendiri toh. Partai yang menaungi dia sejak dulu kok. Tiba-tiba ditinggalkan begitu aja. Siapa? Golkar. Ya belum jelas. Ya paling prestasinya cuma kemarin itu. Menempatkan si Bahlil Lahadalia itu sebagai ketua umumnya. Tujuannya jelas toh. Melindungi dia nanti ketika lengser. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ternyata si Bahlil masih canggung ya, masih nggak full throttle gitu, nggak full gas untuk mengamankan beliau. Karena menurut Cak Den, Bahlil ini tanpa kekuatan Pak Jokowi atau Pak Mul ya jadi orang bahlul beneran, bakalan dihajar babak belur sama kader-kadernya sendiri, atau sama anggota-anggota Golkar dan sayap-sayapnya itu. Apa nggak kasihan? Nah? Terus idealnya kemana? Idealnya itu larinya kemana? Enaknya harus gimana ini? Saya sebenarnya pengen nanya loh. Maksudnya misalkan ini berandai-andai, Pak, jenengan kalau sudah kayak gini harusnya gimana ya Pak? Mau tanya ke siapa saya? Mosok tanya ke Gibran. Nanti takutnya ngeles lagi. Jawabannya gitu-gitu aja. Ya maklum lah kita semua. Wong bapak sama anak podo dene sama aja.
ilmunya sama menitis, ilmu berkelit kelas dewa, alias ngelesisme. Gimana jawabannya? Ya enggak tahu, kok tanya saya? Ya enggak mau lah. Lalu di mana Pak? Aduh kasihan, mikirnya bingung saya. Masuk ke gorong-gorong lagi? Atau kayak dulu nyebur ke kolam penuh cebong? Atau nyamar jadi tukang pelitur mebel lagi? Nah itu yang di Solo itu ada rumah besar yang sedang dibangun itu. Untuk apa coba? Ide saya Pak, dibikin museum aja Pak. Ya kan? Dibikin museum sehingga banyak wisatawan. Anggap baik, kasih judul Museum Pinocchio. Museum dinasti. Atau museum pura-pura, museum cermin pura-puraan gitu. Iya kan? Pura-pura sederhana padahal ya kaya raya. Pura-pura kaum sudra padahal ambisinya jadi raja. Loh, di Solo itu udah ada raja loh, Pak. 2 lagi. Ada Pakubuwono, Keraton Kidul istilahnya. Ada Raja Mangkunegaran. Mosok ditambahin raja 1 lagi. Raja Mulyono gitu. Ya orang Solo bingung rajanya kok tambah 1. Jadi intinya gini loh. Caden itu menyoroti bahwa orang ini agak lain bener ya, presiden kita ini ya. Karena apa? Apa yang dia lakukan itu benar-benar memporak-porandakan semua yang seharusnya kita perjuangkan sebagai masyarakat dalam kehidupan bernegara. Bayangan saya kalau dia dulu baik-baik, namanya akan dikenal seperti Pak Soekarno dulu, dikenal sebagai Bapak Proklamasi. Lalu Pak Soeharto dengan segala macam lebih kurangnya disebut Bapak Pembangunan. Pak Habibie sebagai Bapak Teknologi. Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme. Bu Mega sebagai Presiden Penegak Konstitusi. Pak SBY Bapak Perdamaian. Lah, jenengan dikenal sebagai apa nanti? Oh. Kalau saya mikirnya Bapak perusak demokrasi. Kan parah. Sudahlah, Pak. Episode Petruk Dadi Ratumu ini itu sudah selesai lah. Sudah hampir tamat. Si Petruk ini kembali ke asalnya. Yang bukan siapa-siapa seperti dulu. Yang tanpa kehormatan, tanpa penghormatan, dan lagi puja-puji seperti yang dulu kamu pernah dapat. Sudah habis 2 periode. Makanya dulu ketika teman-teman relawan yang masih sadar, masih insaf ya, atau malah PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi, mengajak soft landing, harusnya diterima. Bukannya malah milih hard landing kayak gini. Mosok dikasih guling malah pilih membesarkan perut sampai jembling. Janganlah, serakah itu namanya. Masih untung loh, orang-orang Indonesia, spesifik orang Jawa itu ya, itu masih memegang etika, masih memegang unggah-ungguhnya, masih terkenal sabar lah. Orang Jawa itu terkenal sabar. Jadi mungkin istilah mikul dhuwur mendem jero itu masih mereka pegang. Kepingin sebetulnya ya yang jelek-jelek kita anukan lah. Tapi ya gimana coba? Jadi meskipun ada kesempatan nantinya bahwa Pak Jokowi masih bisa diterima lagi, meskipun tidak seperti dulu, ya semoga ya, mudah-mudahan kebesaran hati rakyat terutama di Solo itu seperti itu. Coba bayangin aja kalau misalkan gak sabaran gitu. Atau coba orang Jawa itu marahnya kayak teman-teman yang suka marah-marah itu. Coba gimana? Bisa kacau kan di Solo itu. Ya enggak? Menurut Sobat Cadir gimana? Bisa kacau kan? Solo loh ini, Bu. Epicentrum kekuasaan loh. Tiba-tiba kacau. Ya masih untung lah Pak Jokowi enggak diadili atau enggak di apa-apain. Semoga ya, aku nggak mau mikir yang aneh-aneh lah. Semoga apa yang terjadi selanjutnya baik-baik untuk keluarga Pak Mulyono dan keluarganya dan kroni-kroninya. Salam waras, salam Cak Jo.